Pikiran pertama Yoshua adalah bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin pasukan elit yang begitu kuat, dengan Raja Serigala bermata hijau Wildan duduk di kota, ditangkap oleh pasukan pemerintah yang tidak memiliki senjata dan peluru? Siapa yang pernah mendengar tentang puluhan ribu petani yang menahan 15.000 tentara reguler? Bukankah ini lelucon besar? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Hari ini adalah tanggal 1 April, hari April Mop, kamu tidak di sini untuk menggodaku kan?" Bawahan itu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan acuh tak acuh, "Beraninya aku membuat lelucon seperti itu, Tuan." Pihak lain bahkan telah merilis video, semua 15.000 orang kami ditangkap dan tidak ada yang lolos. Yoshua merasa seperti badai petir. Dia merasa seperti mengalami mimpi buruk sebagai seorang anak dan tidak sabar untuk bangun dan mengakhiri mimpinya. Dia tanpa sadar berdiri, mengabaikan rasa pusing yang hebat, dan bertanya, "Apa yang kamu katakan? 15.000 elit, semuanya ditangkap oleh geng tentara kelas 3 ini?" Bawahan itu mengangguk malu-malu dan berbisik, "Ya, benar Panglima tertinggi." Yoshua hampir pingsan, mengepalkan tinjunya dan mengutuk, "Sialan, bahkan jika itu adalah 15.000 babi atau 15.000 keledai, di hutan belantara berbukit di Timur Tengah, geng mereka tidak dapat menangkap mereka semua begitu cepat kan?" "Panglima tertinggi," kata bawahan gugup, 15.000 tentara kami tidak hanya ditangkap, banyak perwira juga menyerahkan semua perencanaan strategis kami. Pihak lain sekarang juga telah merilis semua bukti, transkrip, rekaman video. Rekaman video, termasuk Raja Serigala bermata hijau itu sendiri mengakui, sekarang informasi ini telah memicu reaksi internasional yang besar, banyak negara mengutuk kita. Mengatakan itu, dia menyerahkan komputer tablet, membuka salah satu video dan berkata, "Panglima tertinggi, video Raja Serigala bermata hijau ini mengakui kesalahannya telah menyebabkan dampak besar di ekstranet." Yoshua menahan amarahnya dan mengklik play. Dalam video tersebut, Wildan duduk di kursi interogasi dan menceritakan semua informasi rahasia dari Cataclysmic Front tentang Suriah kata demi kata. Melihat bahwa Wildan benar-benar mengkhianati organisasi, Yoshua meraih telepon satelit di atas meja dan dengan kasar memecahkannya di tangannya dan menghancurkannya. Meraung marah, Wildan, sebagai salah satu dari 4 komandan pertempuran front Cataclysmic, ditangkap. Apakah dia seorang seniman bela diri bintang 6? Dia bahkan mempublikasikan niat strategis kita setelah ditangkap. Tidakkah dia tahu bahwa ini telah melanggar hukuman mati dari front bencanaku? Herman juga bingung dan berkata, "Panglima tertinggi, dari apa yang saya ketahui tentang Raja Serigala bermata hijau, dia tidak akan pernah mengkhianati front bencana. Apakah ada agenda tersembunyi di sini?" "Agenda tersembunyi?" Yoshua mengutuk dengan marah. "Apakah kamu tidak melihat video tadi?" Dia memberitahu pihak lain, dan sekarang mereka memberitahu dunia, organisasi kita akan segera berada dalam situasi di mana semua orang berteriak. Di masa depan, siapa lagi yang akan bekerja sama dengan kita di Timur Tengah? Mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatup, "Sial. 15.000 orang yang ditangkap ini hanyalah kerugian besar bagi kami. Selain itu, jika pihak lain ingin menghukum semua 15.000 orang, kita harus membayar kompensasi kepada keluarga mereka berdasarkan lamanya hukuman orang-orang ini. Anda harus tahu bahwa negara manapun di dunia telah menetapkan kejahatan terhadap keamanan nasional sebagai yang paling mengerikan dan signifikan. Semuanya, dengan hukuman mati tertinggi dan hukuman terendah 10 tahun atau lebih. Jika ini benar-benar terjadi, maka kita harus mengeluarkan miliaran atau bahkan puluhan miliar dolar hanya untuk kompensasi. Herman tidak bisa tidak menjadi sedikit khawatir, dan dia juga tahu bahwa meskipun organisasi tentara bayaran seperti Front Cataclysmic tampaknya sangat kuat, tetapi sebenarnya sebagian besar sifat kuat itu berasal dari kekuatan uang.
Sekarang ada hal yang begitu besar, jika front kataklismik tidak mengeluarkan uang untuk memperbaiki keadaan, maka 30.000 hingga 40.000 tentara bayaran yang tersisa, masing-masing dari mereka akan menghindari front kataklismik. Lagi pula, untuk tentara bayaran ini, tidak ada kesetiaan kepada korps tentara bayaran. Tidak seperti tentara setiap negara, didorong oleh patriotisme, bahkan di medan perang mati untuk negara tanpa keluhan. Tentara bayaran benar-benar sekelompok penerima upah, dibayar untuk bekerja, tidak ada uang untuk berhenti adalah prinsip dasar mereka. Sama seperti karyawan perusahaan, bos bangkrut, tidak ada uang untuk membayar upah, mayoritas karyawan hanya akan mencari pekerjaan baru. Sementara menginstruksikan pengacara untuk mengajukan gugatan kompensasi, kelaparan dengan bos untuk mengatasi kesulitan pada dasarnya tidak ada. Oleh karena itu, 15.000 orang yang ditangkap, akan menjadi ujian besar bagi front kataklismik. Jadi, Herman tidak bisa tidak bertanya, Panglima tertinggi, apakah Anda punya solusi sekarang? Yosua berkata dengan ekspresi yang sangat marah, solusi apa lagi yang bisa ada saat ini? Satu-satunya solusi adalah bergegas dan bernegosiasi dengan pasukan pemerintah, dan mencoba segalanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka rela membebaskan rakyat. Herman bertanya lagi, bagaimana jika mereka tidak setuju? Haruskah kita berjuang masuk dan mengeluarkan orang-orang? Kamu gila? Yosua memelototinya dan bertanya, apakah Anda ingin front bencana alam secara terbuka menyatakan perang dengan suatu negara? Kalau begitu, kami akan membuat marah semua negara berdaulat di dunia, dan semua orang akan berpaling dari kami. Jadi, di mana kita akan mendapatkan pijakan? Apakah kita pergi ke Somalia sebagai bajak laut? Jangan lupa, Somalia juga negara berdaulat. Jika kita pergi untuk menyerang negara berdaulat, bahkan jika tentara mereka sendiri tidak dapat mengalahkan kita, PBB akan mengirim pasukan untuk memusnahkan kita. Herman membeku sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika itu masalahnya, maka kita hanya memiliki satu cara tersisa untuk bernegosiasi. Yosua menghela nafas panjang dan berkata, hari ini sudah hari pertama bulan April, hanya tinggal 5 hari lagi sampai festival leluhur keluarga Renza. Berbicara tentang ini, Yosua menambahkan, sejak mereka mengumumkan kepada publik bahwa mereka menangkap orang-orang kami, saya percaya mereka akan mengikuti jurisprudensi internasional dasar dan mengadakan pengadilan publik terhadap mereka. Begitu sidang umum diadakan, setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan untuk mengikuti proses normal mengumpulkan bukti, memperbaiki bukti, menuntut, dan mengadili. Kalau begitu, tunggu saja sampai aku menyelesaikan keluarga Renza, maka aku akan secara pribadi pergi ke Timur Tengah untuk bernegosiasi dengan mereka. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah memberi kompensasi kepada pihak lain sejumlah uang satu kali, sehingga mereka dapat membebaskan semua orang. Herman mengangguk, dan mau tidak mau bertanya, Panglima tertinggi, lalu ketika saatnya tiba, apa yang akan kamu lakukan dengan Raja Serigala bermata hijau? Dia, Yosua mengatupkan giginya dan berkata dengan suara dingin, saya akan membawanya kembali ke front bencana dan secara pribadi menginterogasinya di depan semua komandan pertempuran dan jenderal. Menanyakan persis mengapa dia menyerah dan mengapa dia mengkhianati front bencana. Sama seperti tentara pemerintah menangkap 15.000 elit dari front kataklismik dalam satu gerakan, menyebabkan kegemparan besar dalam opini publik internasional. Pesawat-pesawat ramping milik keluarga Renza yang seperti angsa putih mendarat dengan mulus di Bandara Jakarta. Ketika pesawat berhenti di ujung landasan, sebuah helikopter sudah lama menunggu di tempat parkir. 2 orang yang dibawa Tama kembali dari Timur Tengah kali ini sama-sama sangat sensitif. Zain adalah putra dari keluarga Sucipto. Sejak dia menghilang, seluruh keluarga Su, dan bahkan seluruh masyarakat mencari keberadaannya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.